air kembali diguncang oleh kabar duka setelah sebuah tragedi memilukan terjadi di Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 92 pada Senin sore kemarin. Kecelakaan beruntun yang melibatkan sekitar 17 kendaraan itu menelan korban jiwa dan meninggalkan sejumlah orang terluka. Menurut informasi yang dihimpun, kecelakaan diduga berawal dari sebuah truk besar yang kehilangan kendali karena remnya diduga tidak berfungsi dengan baik. Truk tersebut meluncur tanpa bisa dihentikan dan menabrak belasan kendaraan yang ada di depannya. Akibatnya, 1 orang dilaporkan meninggal dunia di tempat, sementara 23 korban lainnya mengalami luka-luka, sebagian besar dalam kondisi serius. Untuk memastikan penyebab pasti dari kecelakaan beruntun ini, tim dari Korps Lalu Lintas atau Korlantas Mabes Polri bekerja sama dengan Polda Jawa Barat telah diterjunkan ke lokasi kejadian. Tim gabungan ini akan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP secara mendalam, termasuk memeriksa rekaman kamera pengawas di sepanjang tol dan melakukan analisis terhadap kondisi kendaraan yang terlibat. Penyelidikan ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kronologis kejadian serta pihak-pihak yang mungkin bertanggung jawab atas tragedi ini. Astagfirullahaladzim. Jalan terus, jangan berbahaya. Beruntun, Bos. Terkait dengan kecelakaan di tol Cipularang atau Purbalnyi, khususnya di kilometer 92 ya. Dari hasil sementara ya yang kami dapatkan dari petugas kami, petugas polisi yang di lapangan, bahwa sejauh ini ada kurang lebih 17 kendaraan dari berbagai jenis, baik truk kemudian minibus yang terlibat kecelakaan ya. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ada kurang lebih 24 korban. Jadi 1 korban meninggal dunia dan 23 korban luka-luka. Nah, keseluruhannya 24 korban ini sudah dievakuasi baik oleh petugas kepolisian maupun petugas gabungan lainnya, ya, petugas kesehatan dan pengelola jalan tol. Kemudian dapat saya sampaikan juga bahwa keseluruhan korban sebanyak 24 ini sebagian dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta dan yang sebagian lagi di Rumah Sakit Siloam di Purwakarta. Jadi keseluruhan ada di Rumah Sakit Abdul Rojak dan Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Untuk penyebab pasti dari kecelakaan ini tentunya masih dalam penyelidikan. Ya, walaupun memang menurut informasi kami sementara yang tentu tidak menjadi kesimpulan bahwa ada dugaan penyebab awal adanya salah satu truk yang mengalami kegagalan fungsi rem sehingga menabrak kendaraan di depannya sehingga terjadi kecelakaan beruntun. Namun ini bukan merupakan penyebab pasti kecelakaan. Kami perlu melakukan olah TKP secara saintifik, tentu dengan melibatkan Korlantas Polri dengan Polda Jabar dengan menggunakan TAA ya. Ya itu sangat shock ya, karena saya udah nggak inget terakhir kali saya melihat kecelakaan beruntun sebanyak itu mobilnya. Jadi ya dengkul lemes ya waktu lihat videonya di medsos. Ya turut berduka cita, semoga semuanya bisa dilancarkan dan diberi kesabaran lah. Pernah, cuma kalau beruntun enggak sih, adalah kecelakaan tunggal gitu, tapi saya saking udah lamanya sampai lupa. Tapi yang masih saya ingat itu truk yang bawa crane
Saya nggak tahu entah kenapa kerennya tiba-tiba ngangkat dan dia nabrak jembatan penyeberangan, rubuh. Dan waktu itu saya arah yang berlawanan, takut kena rubuhnya juga sih, tapi ternyata rubuhnya yang sebelah sana. Ya, itu paling pengalaman terakhir. Prihatin dengan kecelakaan dan kejadian itu, tentu aja mendoakan semoga nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Ya pasti ini tidak diharapkan oleh semua orang. Semoga aku juga sendiri belum membaca beritanya, tapi doa terbaik untuk semuanya. Kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang pada Senin kemarin bukanlah insiden pertama di kawasan tersebut. Kawasan yang terletak di jalur utama penghubung Jakarta dan Bandung ini sudah sering menjadi bahan perbincangan masyarakat, terutama karena sejumlah kecelakaan tragis yang memakan korban jiwa dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kejadian yang cukup mencuat adalah kecelakaan yang melibatkan istri dari Saiful Jamil, Virginia Anggraini, yang meninggal dunia dalam kecelakaan maut di kawasan tersebut beberapa waktu lalu. Selain itu, tak sedikit pula tokoh publik, termasuk anggota DPR, yang pernah menjadi korban kecelakaan di lokasi yang sama. Dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang, tidak sedikit yang mulai mempertanyakan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan insiden tersebut terus berulang. Menanggapi hal ini, seorang ahli supranatural yang dikenal memiliki keahlian dalam membaca energi dan fenomena alam gaib, akhirnya buka suara mengenai fenomena mistis yang terdapat di Tol Cipularang. Kondisi supir ini sebenarnya juga mengalami sebenarnya ada rasa ngantuk. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara Tol Cipularang itu, kalau kita jalan itu harus hati-hati di perbatasan kilometer 92 sampai ke 100. Di sana dikenal dulunya tuh ada suatu tempat yang mungkin ya gitu. Kita lihat dari aspek secara spiritual, memang tempat ini dulu kan boleh dibilang ada tempat sakralnya. Jadi biasanya tempat-tempat bekas makam, ada sakralnya, ada tempat orang-orang alim gitu ya. Ketika digusur, itu sebaiknya harus pertama adalah doa dulu. Artinya apa? Kita berdoa ya, itu wajib lah ya. Kedua, kondisi fisik kita juga nggak bisa kondisi fisik yang seperti biasanya. Jadi kita sudah tahu, memasuk areal ini sebaiknya istirahat dulu di rest area kalau badan kita kurang fit gitu. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah bagaimana dilihat daripada kesehatan mobil tersebut. Kalau kesehatannya itu kan, saya lihat kan supir ini kan ketika dia ngantuk, lalu dia menginjak rem, ini awalnya nih saya lihat nih, dia kayak jeblos, kaget dia. Karena kaget dia nggak bisa mengendalikan dari kendaraan tersebut. Kalau kita lihat fenomenanya, memang dikenal di situ kan ada makam keramat ya. Bukan karena kita takut sama makamnya gitu. Artinya kita harus menghormati apa yang dibiasakan, bahwa ketika lewat areal itu, yang pertama baca doa, kedua ya ngabel gitu ya, tin gitu ya. Nah, ketika juga harus tahu di sana tuh bawaannya tuh kayak orang ngegas. Ini kaki ini diem, tapi kayak ngegas, cus, kencang. Nah, kebetulan saya pernah kuliah di Bandung, kuliah di Unpad. Saya saat tahu gitu pada saat itu kalau saya pulang dari kuliah, saya sangat hati-hati. Ini areal yang sangat sakral yang menurut saya, yang bisa mengakibatkan secara secara pola pikir aja kita bisa kaget gitu. Kalau kita libatkan atau kita hubungkan dengan pengaruh-pengaruh spiritual, ya memang daerah areal situ terkenal. Pertama dengan anginnya juga yang kencang. Angin berputarnya tuh besar di sana. Jadi kalau kita bawa kendaraan tuh kayak seng gitu kan. Gitu. Apalagi bis kota gitu kan. Dan selama akhir tahun pasti ada ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala.